Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman seru saya membeli motor listrik UWINFLY T3 S Pro ini, tentunya dengan harga di bawah pasaran. Dan apakah masih worth it? Dan adakah kekurangan dari motor ini? Simak video ini sampai habis ya. Sebenarnya saya memang butuh motor satu lagi untuk saya dan istri saya, karena selama ini saya bergantian dengan dia, jadi saya agak ribet lah, kita agak ribet ganti-gantian lah. Kita mencari-cari di marketplace sekitar harganya 4-6 juta. Itu motor apa yang worth it kita beli? Yaitu yang pertama, sebelum kita memantapkan ke UWINFLY T3 S Pro ini, ada pilihannya: satu Mio, Yamaha Mio, dua adalah Honda Supra, dan ketiga adalah Suzuki Shogun. Nah, tapi setelah mencari-cari dengan harga seperti itu, dan istri saya nampaknya kurang setuju lah kalau motor-motor lama, lah saya menemukan di marketplace ada yang jual T3. Satu minggu saya cari-cari, kulik-kulik spesifikasi dari T3 ini bagaimana, terus kekurangan kelebihannya apa, servisnya di mana, terus bagaimana cara maintenance-nya. Nah, terus saya memantapkan saya dan istri saya untuk meminang T3 S Pro ini. Kenapa kok motor listriknya pilih T3 S Pro bukan yang lain? Karena harganya satu, murah. Untuk second saya dapat di harga di bawah pasaran. Terus yang kedua, desainnya minimalis dan cocok banget buat kaum wanita. Spesifikasi motor ini ada beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama adalah kecepatannya. Kecepatannya mampu melesat dengan kecepatan 55 km per jam. Dimana saya buktikan sendiri kemarin waktu ambil motor ini di malam hari, dari Salatiga menuju sini, itu mentok pol 56-57 itu saja. Dan tidak bisa lebih lagi, kecuali kalau turunan. Kalau turunan bisa lah, tapi kalau jalan datar hanya range 55, 56, 57 km per jam. Terus untuk awet baterainya bagaimana ya? Di sini baterainya dalam satu kali cas itu bisa menempuh 50-60 km. Itu yang tertulis di dalam spesifikasi. Akan tetapi kemarin saya mencoba sendiri waktu mengambil motor ini di Salatiga ya, exit tol Salatiga, sampai saya bawa langsung ke Boyolali, itu sekitar jaraknya 30 km per jam. Nanti saya akan tampilkan Google Map-nya di sini. Nah, itu sekitar 30 km, 30 kilometeran. Itu dari pengecasan 100%, di sana saya minta masnya yang menjual itu mengecas 100%, terus saya bawa balik langsung, saya kendarai, itu hanya menghabiskan 20% baterai saya. Saya juga bingung, kenapa? Tentunya mungkin ya jalannya datar dan banyak turunannya, jadi tidak terlalu menghabiskan listrik yang banyak. Di sini kalau ini masih ori, tentunya memakai baterai aki kering bawaannya dia, itu dengan tegangan 72 volt dan 20 ampere hour. Lama pengecasan saya sudah buktikan, lama pengecasannya yaitu mungkin sekitar 8 jam lebih kalau dalam kondisi 10%-an ya, menuju ke 100%. Tapi tadi saya mencoba ngecas dalam kondisi 60%. 60% itu ke 100 itu dalam waktu 4 jaman. Itu sudah penuh. Beban maksimal kalau dalam terteranya 150 kg. Jadi bisalah buat boncengan, karena bobot saya tidak sampai 100 kilo ya, hanya 72-73 kilo, dan istri saya mungkin 50-an kilo, jadi masih aman buat boncengan. Selain itu, motor listrik itu nggak perlu biaya operasional yang lebih seperti motor bensin, karena kita nggak perlu ganti oli, servis mesin, servis CVT, itu nggak perlu, jadi lebih hemat biaya operasionalnya. Ya, sebelum saya memutuskan untuk membeli motor ini, tentunya saya riset-riset dulu untuk harganya, yaitu harga barunya kalau di dealer itu 9-10 juta, dan kalau secondnya di marketplace itu 6,5 sampai 8 jutaan, dan itu tergantung kondisi. Tapi saya dapat
motor ini dengan kondisi yang lumayan baik, dengan kilometer yang belum sampai 1000-an, masih 630-an, dan bodinya masih mulus. Motor ini sangat baik dan terawat, dan tentunya dengan harga di bawah pasaran marketplace tadi. Sangat menarik bukan? Setelah pemakaian 3 hari, bagaimana rasanya? Nah, berikut adalah review jujur saya, yaitu yang pertama adalah nyaman untuk harian dan cocok untuk keliling-keliling kampung, dan tentunya pasti akan dilirik banyak orang karena desainnya yang sangat menarik, dan tentunya sudah saya ganti dengan emblem Vespa, dikira ini adalah motor Vespa. Dan yang kedua adalah biaya operasional yang sangat hemat, tidak seperti motor bensin, karena dari beli kemarin 3 hari yang lalu itu baru saya ngecas 1 kali saja, dan itu pun baterainya masih 60%, dimana ngecas yang lalu 100%. Dari Salatiga saya buat balik ke Boyolali, yang tadi ya 30 km tadi hanya menghabiskan 20% kapasitas baterai, masih 80%-an. Terus dibuat keliling-keliling Boyolali sini sampai 65-an. Nah, baru tadi setelah sahur saya cas. Yang ketiga adalah suaranya halus, tidak berisik seperti motor bensin, jadi lebih go green aja, tidak polusi juga. Dan yang terakhir adalah harganya lebih murah daripada motor listrik jenis yang lain. Kurangan dari motor ini yang pertama adalah suspensinya. Suspensi depan belakang ini sangat keras teman-teman, jadi mungkin perlu ada setting yang lebih dalam untuk suspensinya. Dan saya rasa kalau di jalan agak bergeronjal atau bergelombang sedikit ya, dengan ring 10 dan suspensi masih bawaan seperti ini, agak getarnya sangat terasa teman-teman. Lanjut kekurangan kedua, yaitu adalah lama pengecasan teman-teman. Ini kalau pengecasannya itu lama sekali, yang tadi saya sudah sampaikan 6-8 jam, ada juga sampai yang 12 jam. Nah, itu sangat lama. Terus kekurangan ketiga, baterai bawaannya ini masih aki kering teman-teman, atau SLA atau FRLA. Jadi ini baterainya katanya lebih mudah drop, jadi siap-siap aja budget untuk membeli baterai yang lebih bagus. Dan kekurangan terakhir yaitu adalah speedometernya teman-teman. Speedometernya memang agak kurang akurat, makanya saya agak membeli lagi voltmeter di sini. Nah, itu bukan saya yang membeli teman-teman, tapi bawaan dari yang jual ini. Nah, untung tidak dijual dengan harga murah, sudah banyak upgradean, ada voltmeter, ada emblem Piaggio, emblem Vespa semua, dan tentunya masih mantap. Jadi worth it nggak kira-kira teman-teman untuk membeli UInFly T3S Pro ini dengan kondisi second dan harga di bawah pasaran? Tentunya jika teman-teman ingin mencari unit motor listrik dengan desain yang menarik dan tentunya harganya juga menarik, ini juga bisa menjadi pilihan yang bagus. Jika teman-teman berniat untuk membeli motor ini, saran saya yaitu tetap hati-hati. Kalian harus tetap cek kondisinya apakah masih baik atau tidak, tentunya baterainya bagaimana dan kondisi bodinya bagaimana. Dan yang kedua adalah surat-suratnya lengkap. Tentunya kalian bisa cek dulu kartu garansinya masih ada atau tidak, atau kalau lebih untungnya ada fakturnya. Nah, nanti teman-teman bisa juga untuk mengurus STNK dan BPKB-nya. Gimana teman-teman? Ada yang punya pengalaman menarik membeli motor listrik seperti saya ini? Nah, jangan lupa komentar di kolom komentar ini ya. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, kalian boleh share dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten tentang motor listrik ini. Cukup sekian dari saya, dan nantikan video selanjutnya.